Oh, selain jin Ja'far yang penunggu pintu Ka'bah, jin mana lagi? Jin Ifrit Jin Ifrit dari mana, Kang? dari daerah barat. Oh, baratnya mana, Kang? Daerah baratnya daerah Prancis. Nah, saya tertarik mau bincang-bincang, Kang. Ketika ngobati itu, sampai itu tidak memakai lagi jin-jin lokal, saya dengar. Jadi Nah, ini nih, ngobati ini yang keren jin-jin nih. semua internasional, Kak. Ya, Kayak semacam vampir. Itu dari mana, vampir? dari Tiongkok. Oh, Tiongkok. Bisa nggak ngomong Cina, vampir? Saya mau belajar ngomong Cina, vampir. Cina itu Balik lagi di channel gua Putra Kahfi. Dan seperti biasa, kalau misalkan udah lighting kayak gini, konten ngalor ngidul. Kumaha baraya pada saat rehat. Mudah-mudahan sih kalian semua yang nonton gua dalam keadaan sehat, bukan hanya sehat fisik sih, tapi sehat kantong, sehat mental. Itu yang penting. Dan gue ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nge-support gue, baraya-baraya yang di luar sana yang udah nge-subscribe gue. Dan tanpa dukungan kalian semua, channel ini gak mungkin bisa berkembang cuy. Dan buat yang belum nge-subscribe, jangan lupa subscribe dulu cuy, biar gue tambah baraya lagi gitu, biar banyak kawan, banyak temen. Kan enak tuh kalau misalkan banyak teman. Kalau misalkan gue pergi ke satu tempat gitu, ada teman buat ngopi cuy. Dan di konten gua kali ini gua mau nge-react salah satu channel. Ini channelnya dia lebih ke channel mistis. Emang di negara plus 62 ini channel permistisan itu lumayan banyak peminatnya. Ya seperti film horor lah. Film horor kan lumayan tuh banyak yang minat juga. Tapi nggak semua penonton film horor berani juga cuy. Malah sebaliknya gitu. Orang yang nonton film horor bukannya berani, malah lebih takut. Aneh gue juga cuy. Channel ini menurut gue cukup menarik cuy, karena beliau membahas dunia permistisan di sisi yang lain gitu, di sisi yang berbeda. Mungkin lebih mengingatkan bahwa di dunia mistis itu nggak semuanya benar gitu, dan lu nggak usah takut sama hantu gitu. Mau setan kunti ke, setan genderuwo ke, setan belek sekalipun cuy, kepret aja kepret gitu. Dan ada satu yang menarik di video kali ini, yaitu tentang seorang dukun gitu atau seorang paranormal yang katanya sih dia kerasukan, setannya setan impor atau bingung gue juga setan import kayak gimana. Mungkin setan vampir gitu ya. Kalau di Indonesia kan setannya setan kunti, setan pocong gitu, mumun tuh. Tapi yang ahli supranatural ini yang didatangi oleh channel yang satu ini, dia bisa kemasukan setannya setan import tuh. Kayak Dracula gitu. Terus kayak vampir. Keren kagak lu? Ha? Gua kira yang bisa diimport itu cuma barang makanan doang. Tapi di dunia gaib juga, di dunia persetanan, setan juga bisa diimport cuy. Oke, nggak usah terlalu lama gua ngebahas ini, kita nonton aja langsung channelnya Kang Ujang Bustomi, ngalor ngidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, perperan, pelek beca, aduh, pelek beca di bawah-bawah. Saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Ustadznya lucu juga cuy, Ustadznya humoris. Iya, karena saya ditemani kanan kiri ayah kandang hayam. Kayak kandang ayam. Meski bu ayamnya pada kemana ini? Pembayar pada kabur. Jazakumullah khairan jasa kepada sahabat-sahabat subscriber yang sudah Sebleker cuy. mencet abang-abangnya kan channel Ujang Bustomi. Ya, jadi nama channelnya itu channel Ujang Bustomi. Saprak Pak. Pada malam hari kalah aku. Sampura, aduh, sampura. Pada malam hari ini saya akan mendatangi paranormal praktisi atau dukun vampir. Aduh, vampir. Oke cuy, sekilas info, jadi Pak Ustadz Ujang Bustomi ini dia sering ngunjungin ke rumahnya praktisi atau ke paranormal. Itu berkat dari subscriber dia, ada yang request suruh datang ke rumah sini gitu. Jadi beliau ngedatangi gitu. Vampir ini. Ayah, aduh, kalah aku.
Kayak sesek. Nanti akan bincang-bincang lah. Jadi beliau ini adalah seorang praktisi lah. Dia bus kelana-kelana kemana-mana. Jadi kalau pengobatan itu selalu manggilnya itu setan-setan luar negeri. Ada Dracula nih udah. Tuh kan, Hampir, udah. beliau yang praktisinya ini dia sering Setan ngedatangin lokal, setan-setan yang nih, setan import cuy. internasional, jin internasional. Ada jin vampire, terus apa maning bakal luar negeri wis kayak puyang. Liar. Lah ngecaprak bae wis arep setan belek sana engklek. Setan belek cuy. Aduh, ngos-ngosan. Soal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Suaranya adem cuy. alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar perbaiki sholat Perbaikin sholat cuy, perbaikin sholat. Banyak-banyak istighfar tuh kata Ustadz gue. Jadi pada sahabat-sahabat shockbaker jazakumullah saja. Kayaknya kita skip aja langsung nemuin ke praktisinya. Ini soalnya durasinya kelamaan cuy. Bila mana penghormatan apa bisa mudah-mudahan. Nah, ini dia praktisinya cuy. Kang, Alhamdulillah. boleh saya masuk Kang? Boleh. Mangga. Bincang-bincang gimana? Di Langsung di situ aja. di situ aja, di kamar. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya silaturahmi yang pertama Kang, saya Ujang Bustomi. Akang dengan siapa Kang? Didin Burhanuddin. Oh, saya jadi manggil seorang praktisinya itu Akang, namanya Mbak, Didin Abah, Burhanuddin. Aki atau apa nih? Akang orang. Akang saja. Mohon. Nah, saya mau bincang-bincang Kang. Iya. Gimana semua keluarga sehat Kang? Keluarga. Alhamdulillah pangestu. Oh Pangestu. Kang sudah punya putra berapa Kang? Baru 2, Oh baru 2. Istri berapa Kang? istri 1. Nah, Kang ketika buka di dunia praktisi itu paranormal itu sudah berapa bulan, berapa tahun Kang? Saya berguru dari tahun 90 nyampe 95 itu memperdalam karomah 2 kalimat syahadat. Awal kata guru Tahun 90 sampai 95. Muhammad Zakaria yang punya karomah 2 kalimat syahadat itu katanya Sunan Kalijaga. Turun temurun nyampe Mama Zakaria yang berada di kaki Gunung Ceremai, tepatnya Desa Salakadomas, Kecamatan Mandirancan, itu yang mengijazahkan saya. Alhamdulillah saya sudah terasa karomah 2 kalimat syahadat itu. Sampai saya menolong beberapa orang, banyak orang sakit, orang kesantet, orang kesurupan, sudah sekian banyak saya tolong. Dari tahun 95 saya berguru lagi ke Banten, ke Buya Bustomi sampai 98. Banyak juga cuy gurunya cuy. Dia terkenal sebagai macan Banten. Dari tahun 98 sampai 2001 saya ke daerah Jember, Jawa Timur. Di situ tempat mengobatin orang-orang gila, banyak pasien-pasien orang gila. Sampai saya di situ berguru sekalian mengikuti pengobatan-pengobatan di situ. Alhamdulillah sekarang berkat izin Allah saya sudah sekian banyak menolong orang-orang. Nah, banyak Kang pasien yang datang di sini banyak Kang. Alhamdulillah sudah banyak yang Dari mana saja Kang? dari Jawa, dari Kerawang, dari Bekasi, dari daerah Jakarta. Ternyata banyak juga pasien yang udah datang. Dari Palembang pun sudah ada. Kebanyakan apa sih Kang keluhannya? Ya kebanyakan tuh apa ya? Satu, pengen hidup apa sih bahagia,
senang dunia akhirat. Kedua, banyak orang yang mengeluh-ngeluh kena guna-guna santet, apa kehidupan itu selalu sulit katanya. Banyaklah berbagai Nah, macam. medianya apa sih Kang ketika untuk mau ke pasien-pasien kok akan Wah, ini anak STM ada nggak yang datang ke sini nih? Yang nyari ilmu tektok cuy. Biasanya anak-anak STM dengan ilmu kebal tuh. Atau mungkin yang patah hati gitu, nyari ilmu pelet tuh. Bisa nggak ya si akangnya ya? punya senjata apa atau medianya gimana? Ya, satu saya gunakan karomah 2 kalimat syahadat. Kedua, saya banyak yang wirid-wirid amalan yang diijazahin sama orang-orang. Pokoknya saya konsentrasi ke Gusti Allah. Saya tolongin orang-orang semua yang datang ke saya. Itu ada keris buat apa Kang? Ini Keris apa namanya? Ini keris pegangan hanya dari kenang-kenangan dari Mama Zakaria yang ngasih ijazah. Mama Zakaria itu dari mana Kang? Wah, keren nih kerisnya Dari nih. Kuningan yang berada di Gunung kaki Gunung Ciremai. Bisa dibuka Kang? Apa Kang coba? Bisa, alhamdulillah. Keris apa namanya Kang? Ini keris apa sih ya? Tar, lupa nih dia, lupa nih. Namanya lupa nih. Mari cium dulu. Sambarnyo. Oh, Sambernyowo. Oh, keris Sambernyowo tuh. Itu, Kang. Iya. Nah, saya tertarik mau bincang-bincang Kang. Ketika ngobati itu sampai itu tidak memakai lagi jin-jin lokal, saya dengar. Jadi, Nah, ini nih, ngobati ini yang keren jin-jin nih. Semua internasional lah. Ya. Kayak semacam vampire, terus Iya, apa maning iya, apa iya. maning kan Dracula. Iya. Itu benar Kang? Benar. Oh, itu Bah- sudah Bahkan khodamnya pun Raja Khodam Jalut namanya. itu dari mana Kang? Itu saya semua ambil dari kota-kota Mekah. Oh, Oh, dari Mekah nih. Namanya, Kang? Importnya dari Mekah cuy. Jin satu Jafar, Ja'far tuh orang mana Kang? orang yang penunggu di pintu Ka'bah. Oh, di pintu Ka'bah. Itu keren juga, coy. kenalannya di mana dulu Kang? Jin Ja'far yang ada di pintu Ka'bah tuh. Saya konsentrasi wirid sekian banyak sholawat penuh, langsung saya konsultasi sama dia. Oh, itu tuh sampai taunya Jin Ja'far penunggu pintu Ka'bah itu dari mana Kang? Nah, ini nih Biasa penting nih. Konsentrasi sama dia. Oh, selain Jin Ja'far yang penunggu pintu Ka'bah, jin mana lagi? Jin Ifrit Jin Ifrit dari mana Kang? dari daerah barat. Oh, baratnya mana Kang? Daerah baratnya daerah Prancis. Oh, Oh, Prancis. Jin Ifrit dari Prancis cuy. Iya, Kota apa Kang di Prancisnya? kota Dubai. Oh, kota Dubai. Prancis salah Kang. Prancis kotanya kota Dubai. Sejak kapan cuy Dubai pindah ke Prancis sih? Aduh. Ayo lanjut. Prancis masuk Prancis di Dubai kan? Kalau Prancis ya Prancis di Dubai kan di Timur Tengah. Aduh, kalah kan. Aduh, apunten kan. Apunten Kang, apunten. Apunten. Nah, yang paling tersulit itu pasien apa kan? Paling tersulit minta Ilmu pelet. langsung ada di depan muka. Di pasien paling sulit itu. Buset. Bahkan saya minta tolong wirid semacam duit datang sekarang ke depan muka, itu sulit kan. Apa sebabnya? Sekarang ini bukan zaman para wali. Kalau para wali memang benar duit sekarang datang. Kalau sekarang zaman orang banyak dosa jadi sulit. Maksudnya gimana kan? Iya ya Pak. Aduh. Ini praktisinya kalau sekarang sih zaman orang gawe cuy. Kalau misalkan lu nggak gawe ya nggak bakal datang duit gitu. Gawe. Lo bahkan sholat cuy. Lo bahkan sholat, perkuat sholat maksudnya. Aduh, gue jadi terbawa suasana cuy. Kan saya minta wirid, duit datang sekarang ke depan muka. Terus itu sulit, pernah dibuktikan nggak? Saya ada wirid tapi nggak dijabah. Karena apa? Karena orang itu mungkin banyak dosa. Nah, Oke. kalau jin sekarung itu mintanya biasanya jin dari negara mana kan? Itu dari Arab Saudi juga. Arab Saudi. Arab Saudi. Di mana, kan? Di daerah Madinah.
Oh, Madinah. Oh bener nih, kali ini nggak melenceng cuy. Kalau ngambil uang itu pasti ngambil jinnya dari Madinah. Iya. Nah, kalau buat nolong santet yang terberat itu dari jin mana kan? Kan santet ada yang berat nih. Nah, Iya. sampai dari jin luar negeri negara apa kan? Dari negara Cina. Oh, Cina. Cinanya kota apa kan? Cinanya Cina kan luas kan? Cinanya kota Tiongkok. Oh, Tiongkok. Mikirnya lama. Tiongkok itu sampai manggil Cina terus jinnya Tiongkok. Namanya siapa kan? Namanya Pampir. Oh, Pampir. Pampir itu loncat-loncat. Jadi buat ngobatin yang guna-guna itu, yang terkena guna-guna ya, yang terkena santet gitu. Praktisinya itu ngambil setannya dari Cina cuy. Aduh, ada-ada aja anjing. Gitu. Iya. Nah, itu kalau pampir itu cara manggilnya gimana kan? Saya mau tertarik dengan manggil kan ini sampai kalau ngobatin terberat kan dari luar negerinya Tiongkok Cina. Iya. Cinanya di Tiongkok. Nah, itu namanya vampir. Iya. Nah, itu cara manggilnya gimana kan ketika ada orang sakit parah kena santet itu? Bisa saya ngobrol dengan vampirnya kan? Bisa. Wah, bisa nih, gimana? mau didatangin nih, Saya mau didatangin vampir. cuy. Siap-siap. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani hadir. Kula nyuwun paring panjenengan dumateng kita. Inger sofan jenengan ing rahmat lan mugi datang pampir. Hai. Oh, udah kerasukan ini, udah kerasukan. Oh, iya dengan siapa? Pampir. Oh, pampir. Pampir. Kaget, itu gua namanya kaget nih. pampir. Pampir tuh. Ya, pampir banyak. Pampir baik. Oh, bisa berdiri gitu kalau ngobrol. Gue baru tahu pampir ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, Oh, kan pampir itu kan julukan nih. Ada namanya siapa? Kasmat, tak siapa? Tak Betran, nggak ada, cuma pampir aja. enggak ada. Itu dari mana pampir? Di Tiongkok. Oh, Tiongkok. Bisa nggak ngomong Cina pampir? Saya mau belajar ngomong Cina pampir. Cina itu. Oh, aligato. Pampirnya gak ngomong bahasa Cina. Saya aligato, sumuhun. Ya, I'm fine. How are you? Inggris aja Inggris. Inggris. Your name? Yes. Your Yo, name? Yes. My name is Gustomi. And you? I'm pampir. Oh, vampir. Vampir bahasa Inggrisnya. You home to Tiongkok? Yes. Oh, yes. Yes, yes, tahu yes. Oh, yes, oh, yes, no. Nah, vampir. Aduh, ada kerasukan kayak gini aja. Oh iya ya. Ngeledek kain. Diledek kain. Ampura vampir. Ada naon manggil lain. Ampura vampir. Gue nggak kuat. Aduh, seru ini seru. Ini ini mistis yang paling seru nih. Aduh, hampura. Aduh, Ampura. Vampir sudah lama komunikasi dengan Akang siapa ini vampir. Kadang-kadang saya tuh dipanggil kalau dia mau minta tolong, minta bantuan. Oh, beda tolongnya gimana? Ya, misalkan di ada keperluan apa, ada orang minta Aduh. bantuan, dia tuh manggil saya, ngontek saya. Oh, kontak. Iya. Melalui WA atau gimana? Melalui WA kontaknya aja. Melalui kontak batin. Aduh. Kontak batin. Hampuranya vampir. Ampura. Ya. Cara ngobatinnya gimana sih vampir kalau itu? Kalau membuatnya, misalkan nih, maaf ya, misalkan ini dia kena santet, kena kesurupan, totok, Aduh, sakit. Oh, ditarik gitu. itu caranya. Oh, ditarik, ditotok, ditarik coy. Dibabetkeun cekek beung. Aduh. Saudara Qadir juga. Kula nyuwun paring panjenengan. Ingkang sofan jenengan ing rahmat lan mugi. Naon hajatna naon kabutuhan. Nah, gini vampir. Kayaknya ini pampirnya pampir Umurnya berapa? yang netap di Indonesia nih, udah lama di Indonesia. Jadi pas ya dia ngomong bahasa Indonesianya. Ini
Punya anaknya vampir. Tuh, itu bukan anak kamu guys. Oh nggak punya anak. Nggak punya. Ini cowok. Jangan ngeledek. Jangan ngeledek. Vampirnya marah. Saya itu manggal cuma di itu lubang-lubangan. Aduh dia nanti hampura vampir. Apa sih? Saling menghargai. Hampura vampir. Iya. Hampura vampir. Saya nggak bakalan ngeledek situ sih, jangan ngeledek saya. Hampura vampir. Hampura vampir, hampura. Pak Ustadznya kayak nggak kuat cuy nahannya. Hampuranya. Iya, Dihampurkannya. iya. Nah vampir bisa bahasa Sunda vampir. Bisa. Oh. Keren amat tuh. Kenapa? Vampir bisa bahasa Sunda, aduh. Iya teh saha sih zaman nama kaset ganteng. Jelema nama kasep. Saya Ujang Bustami vampir. Mohon Hampuranya vampir. sama Karena tadi saya ketawa tuh vampir, saya ngomongnya nggak ngerti Inggris gitu tuh. Nah vampir gini, gimana sih kalau santet yang terberat dari daerah mana vampir? santet yang terberat dari daerah Jawa Tengah. Santet terberat dari daerah Jawa Tengah cuy. Ada apa sih orang jago santet se Indonesia namanya Ki Gendang Pamungkas. Ki Gendang Pamungkas. Iya, Berarti nih vampir pernah main ke daerah sono cuy. Aduh. Karena Presiden Soeharto centeng paranormalnya 1.000 orang. Oh 1.000 orang. Iya. Nah kenal dari mana vampir Presiden Soeharto nih? Dia kan dulu waktu jadi presiden selalu ngontek-ngontek saya juga. Oh. Wis. Jadi Presiden Soeharto. Vampirnya kenal ke Pak Presiden Soeharto juga. Aduh. Gimana vampir? Ya dia pertama datang ke saya, dia minta konsultasi ini macam itu macam, lalu diperkenalkan bahwa saya tuh selain saya punya beberapa orang centeng 1.000 orang. Oh. Bahkan dia cerita saya tuh disantet sama Ki Gendang Pamungkas. Alhamdulillah saya senggak tumbang kata Presiden Soeharto. Kata Presiden Soeharto. Iya. Itu pernah Keren. bantuan sama vampir. Iya. Oh, itu yang manggil vampirnya siapa waktu itu? Dia Sampean juga. Iya. Dia melek. Kok dia melek sih kesurupan ya? Tadi memerem jadi sekarang melek cuy. Nah, ini yang ngomong tuh vampir apa sampean ini? Iya, gue gak aneh aja. Si ini Kang Didin cuma ada vampir yang nempel. Oh, maksudnya saya ini ngomong lu sama vampir apa? Oh, Kang Didin cuma ada. gimana sih? Tadi kesurupan sekarang Jadi gini, vampir. jadi kagak aja. Vampir apa Kang Didin nih? Kang Didin. Oh, sekarang kan saya mau ngobrol dulu sama vampir. Hmm. Nah, vampir dulu Kang Didin itu di telepon Soeharto tahun berapa? Sekitar tahun waktu bakar-bakaran di Jakarta itu 98. Bakar-bakaran tuh maksud bakar-bakaran apa? Pak? Supermarket itu yang waktu Soeharto sebelum apa sih terjadi tumbang itu 98. Itu yang bakar siapa sih vampir? Itu masa di Jakarta. Wah, vampirnya kata gue kayak ini pasti vampir udah lama tinggal di Indonesia cuy. Tahu dia seluk-beluk Indonesia kayak gimana. Tahun 99 mau terjadi perang, ternyata terjadinya tahun 98 akhir. Oh gitu. Berarti waktu itu Kang Didin Iya. ditelepon Presiden Soeharto. Iya. Terus Keren. minta bantuan vampir. Vampir untuk mereda pembakaran. Pembakaran supaya aman dari terjadi perang itu. Cara meredanya dulu vampir gimana vampir? Ya saya apa sih ya semedi di suatu tempat. Saya taburin bunga-bunga di sekitar istana kepresidenan. Oh, pernah dipanggil ke istana. Alhamdulillah. Wih, pernah dipanggil ke istana Nah, cuy. ini Kang Didin apa vampir lagi nih? Saya bingung nih. Kang Didin. Enggak ngobrolnya sama vampir apa Kang Didin nih? Kang Didin. Enggak sama vampir aja. Udah ada di belakang Pak. Oh, ada di belakang. Nah, Kang Didin, waktu dipanggil Presiden Soeharto di istana itu gimana cara menetralisir orang-orang ribut? Saya ambil air, baca mantra-mantra, ya tiap jalan-jalan tuh saya taburin air-air. Oh, berarti ini sudah dengan Kang Didin? Iya, Vampir ada di belakang. Oh ya udah, tuh duduk aja Kang Didin. Iya. Nah, saya tertarik nih. Kenal berapa tahun dengan Presiden Soeharto, Kang Didin? Oh, ya, tadi saya mau salaman dulu sama vampir, gimana caranya? Mau permisi dulu sama vampirnya, gimana Ya udah, caranya? permisi aja. Ya udah permisi aja. Oh ya salaman. Ya matur nuwun ya vampir. Iya. Salaman sama Kang Didin berarti vampir juga Kang Didinnya. Oh udah nunggu. Jadi gini, kenal sama Presiden Soeharto itu siapa yang kenalin Kang Didin? Dia dengar-dengar sih di daerah Jawa Barat katanya di
Gunung Ciremai ada seorang kakek-kakek punya karomah, 2 kalimat syahadat. Terus dia nyuruh asistennya, dia suruh panggil ke situ. Ya saya dipanggil alhamdulillah. Ini gua percaya nggak percaya sih Joy. Ya semuanya balikin lagi ke lu semua yang nonton. Terserah lu, terserah perspektif lu mau percaya atau enggak, itu sih hak kalian juga ya. Apa sih? Ya itu Ki Gendang Pamungkas tuh pernah nyantet dia. Oh itu yang membelain Kang Didin. Iya. Oh yang belain Presiden Soeharto Kang Didin. Iya. Waduh, luar biasa. Terus sampai sekarang Kang Didin sering jaruh ke Presiden Soeharto. Alhamdulillah saya. Nah selain tadi vampir, bisa nggak saya dialog dengan Presiden Soeharto? Bisa. Coba Kang Didin sebentar. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, hadir kula nyuwun paring panjenengan dumateng kita ing ngarsa panjenengan ing rahmat lan mugi datangkeun Presiden Soeharto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Boleh saya salaman? Aduh, saya terima kasih sekali nih sudah. Ini dengan siapa? Kerasukan Presiden Soeharto cuy. Presiden Soeharto. Mantan Presiden. Ahlan wa sahlan Bapak Presiden. Aduh. Tidak seperti zaman Pak Presiden dulu ya. Piye to zamanku? Iya, zamanku penak bae sih. Sih. Kok kayak gimana? Angku raut bae. Oh, angku raut. Negara Indonesia pilih yes. Piye ya jangan saya Pak Presiden. Tapi Presiden malah kacau bae Indonesia. Kacau Presiden. Iya. Jadi dulu zaman Anda ini Presiden Soeharto gimana sih Ya, negara? perasaan aku sih menang bae anteng bae sih. Ini Presiden Soeharto dan saya masa Jawa. Iya. Ini Presiden Soeharto. Iya. Aduh, saya terima kasih sekali bisa berdialog dengan Bapak Presiden Soeharto. Aduh. Jadi dulu Cukup terhibur gua. Beliau ini Kang Didin itu Presiden Soeharto, gimana ceritanya Pak Presiden? Ya itu saya tuh apa sih dapat uang sih lewat mimpi, pokoknya cari yang punya karomah 2 kalimat syahadat itu. Sebabnya apa? Dia pertama yang punya itu Sunan Kalijaga. Dapat Sunan Kalijaga. akhirnya ya itu kenal sama Kang Didin itu saya. Saya minta bantuannya dia. Nah Pak Presiden Soeharto dulu ketika ngadepin orang-orang koruptor itu gimana Pak Presiden? Wah keren nih, keren. Namanya penyakit negara kita mah gimana ya, orang-orang koruptor tuh ya susah sih kayak tikus aja dibasmi, ada lagi dibasmi aja. Bener Kang Didin, bener. Susah kalau misalkan ngurusin orang yang korupsi mah cuy. Apa disantetin lah gimana Pak Presiden? Ya namanya orang korupsi ya bisa di sebagian disantetin bisa gitu. Nah Pak Presiden, dulu waktu zaman Pak Presiden Soeharto ada wabah-wabah kayak gini nih sih Pak Presiden? Ada. Wabah apa Pak Presiden? Banyak apa sih ya, banjir, penyakit, tsunami itu longsor. Alah saya sebagai presiden tuh bingung tuh. Oh bingung. Namanya senegara. Oh senegara. Iya. Jadi bingung mana dengan presiden sekarang dengan Pak Soeharto nih? Ya apa sih? Nggak tahu kalau sekarang itu memang lebih parah kayaknya, tapi saya tuh Sekarang lebih parah. Itu zamannya Pak Harto gitu. Iya toh. Iya. Nah ini saya ngobrol dengan Pak Harto masih. 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 Doain dong negara kita biar enak, adem gitu tuh. Gimana Pak Presiden? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini Pak Harto yang doa ya? Oh iya. Wah ini Pak Harto cuy yang doa cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qalbi. Amin. Wa taqdi biha waji wa tarfa'u darajata. Allahumma tamama nikmatika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala washabi. Amin. Ma khalaqta razaqta wa mata wa ayata la yumundu syarufil khaliq wa isman walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ya, matur suwun Pak Presiden Soeharto. Udahan. Aduh. Doain saya Pak Presiden Soeharto. Semoga Ujang ini berkah selama Amin. dunia akhirat. Ya, terima kasih. Saya ada jadi presiden nggak Pak Presiden Soeharto? Kalau niat mah ya nggak apa-apa. Kalau niat mah ya nggak apa-apa. Menang atau
Itu urusan yang Oh iya, benar. Oh berarti saya nggak ada jadi presiden ya? Iya, tapi kalau tampang-tampang mah memang ada sih orangnya ganteng gagah. Asik. Aku bisa aja ngalang-ngalang main. Ah. Oh, jangan gitu Pak Presiden. Ya. Saya tuh kapan lagi dari dulu nggak pernah ngobrol sama presiden. Aduh, hatur nuhun banget nih sudah ngobrol dengan saya. Doain saya Pak Presiden Ya, ya. insya Allah. Ya, wis doakan negara ini biar baik-baik. Ya, misalkan Ujang ziarah ke daerah Jawa, mampir ke daerah Ya, Jawa Tengah Rembang gitu. emang Pak Presiden Soeharto di mana dimakamkannya Pak Di Presiden? Pati Kota Rembang, Oh di Rembang. Jawa Berarti Tengah. Pak Soeharto di sana di Rembang. Iya, iya. Ya nanti saya mampir ke Rembang ya Pak Harto. Ya, Ya, matur suwun. Ya, Oh, ya. saya seneng banget ini udah ketemu Pak Presiden Soeharto. Oke, assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya wes, ya waalaikumsalam. Tadi siapa Kang Didin? Itu tadi saya ngobrol dengan siapa Kang Didin tadi saya? Oh Pak Presiden Soeharto. Wah, ini udah normal lagi nih. Ini Kang Didin lagi nih. Oh, tips Dia ya, Pak Presidennya udah keluar supaya nih. sehat terus apa? Oh, banyak rezekinya terus banyak tamunya gimana sih itu Kang Didin? Wiridnya apa yang diamalin Kang Didin? Wir itu diutamakan perbanyak sholawat. Sholawat. Iya, benar-benar. Terus? Karena apa? Kalau kita pertebar banyak wirid sholawat, doa kita yang kita mau doa apa sama kanjeng Nabi langsung peng. Oh, cara sampai ke kanjeng Nabi gimana Kang Didin? Yaitu perbanyak wirid sholawat. Sholawatnya gimana Kang? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti Kang Didin percaya kekuatan sholat dahsyat ya Kang? Ya, insya Allah. Misalkan contohnya, si Ujang tuh hayang mau apa? Kuku kanjeng Nabi tuh langsung, nih si Ujang mau ini. Karena kanjeng Nabinya Dia kadang si Ujang nih. Tahu dari mana nih? Apa pernah dialog dengan kanjeng Nabi Kang Didin? Iya, tahu dari mana dia? Nah itu sih ngomong kanjeng Nabi gini gimana itu ceritanya? Itu cerita dari saya toreh kitab saya berjanji. Oh, yes, mudah-mudahan kita kelak yang mulia kiamat mendapat Amin, sampai amin. jalan Rasulullah ya Kang Didin. Nah, Amin. Kang Didin, itu terima kasih bincang-bincangnya dengan Kang Didin dan tadi terima kasih banget sudah saya dipertemukan dengan Pak Presiden Soeharto dan juga sudah dipertemukan dengan vampir Hampura ya Kang Didin Hampura. Doakan saya juga Kang Didin dan saya juga mendoakan Kang Didin mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki, diberikan husnul khotimah dan kita saling berdoa ya Kang Didin ya. Hampura. Terima kasih atas bincang. Itu tangannya kenapa ya? Tangan Kang Didin ya? Amin. Sahabat, itulah bincang-bincang saya dengan Kang Didin, seorang praktisi atau paranormal asal Kuningan ya Kang. Asal Kuningan, Jawa Barat. Beliau adalah satu praktisi yang luar biasa, bisa manggil Presiden Soeharto dan juga bisa manggil vampir. Wah, keren Kang Didin. Bisa manggil vampir, bisa mengambil Pak Presiden Soeharto. Bukan jin-jin lokal lah, internasional. Itu luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi contoh kepada kita bahwasanya dunia praktisi apapun tetap itu adalah media syariat yang gini. Hakikat tetap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cuy, jadi semoga dari video ini ada hikmah yang bisa kita ambil buat kalian semua, ya buat gue juga pribadi ada pelajaran yang bisa kita petik. Gue bingung juga sih gue mau ngomong gimana, soalnya itu terserah kalian, terserah persepsi kalian. Di luar ini benar atau enggak ya kalian yang menentukan gitu. Gue sih hanya menyampaikan ke kalian, hanya memperlihatkan kalian ini loh ekspresi gue pas pertama kali gue nonton video ini gitu. Selebihnya ya kalian yang menentukan. Semoga dari video ini bisa terhibur atau ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan entah apapun itulah yang tentang dunia permistisan. Kalian boleh percaya ya silahkan, kalian nggak percaya ya itu terserah kalian juga gitu. Kalau gue pribadi sih gue percaya dengan adanya hal gaib di alam yang kita tempatin ini, tapi nggak usah berlebihan juga. Jangan sampai malah membawa impact hal yang negatif sama kita. Jangan sampai kita malah ketakutan dengan adanya hal gaib di sekitar kita. Ya kalau misalkan kita punya keinginan atau memiliki hajat, alangkah lebih baiknya ya, bukan alangkah lebih baiknya sih, malah seharusnya kalau misalkan kita punya keinginan, ya kita harus memohonnya, memintanya kepada Allah langsung cuy. Dan ya segitu yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga video ini bisa terhibur, dan gue ucapkan terima kasih buat lo yang udah nge-subscribe. Thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum.